Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di kesempatan kali ini tanggal Minggu tanggal 11 Mei 2025 kita adakan kembali, kita gelar kembali Delima Omong Bebas jilid ke-36. 36 bulan, itu artinya kita sudah 3 tahun tayang di udara. Dan teman setia, Puji Santoso selalu hadir menemani. Sesuai dengan bulan Mei ini, ya kita di bulan Mei ini tentu saja bulan pendidikan ya karena tanggal 2 Mei barusan kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, di mana Hari Pendidikan Nasional itu adalah momentum untuk perbaikan pendidikan secara keseluruhan. Kenapa dipilih tanggal 2 Mei? Ya karena itu adalah lahirnya Ki Hajar Dewantara atau yang dulu dikenal sebelumnya itu menjadi namanya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ya. Ini adalah tokoh pendidikan Indonesia yang sudah melegenda. Nah, ini tahun 1959 ya, mungkin kalau kira-kira itu tahunnya. Presiden Soekarno menetapkan di antara hari-hari yang lain ya, kalau tanggal 2 Mei itu Hari Pendidikan Nasional, 20 Mei itu Hari Kebangkitan Nasional, 22 Desember ya itu Hari Ibu ya. Saya tahu itu rangkaian satu rangkaian untuk diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Dan Ki Hajar Dewantara saya kira masih ada jejak-jejaknya sampai sekarang, yaitu perguruan tinggi Taman Siswa ya. Saya kira itu di Jogja juga diabadikan menjadi satu jalan di Mergangsan sana, menjadi jalan Taman Siswa, dan ada juga kampusnya di sana, kampusnya Universitas Sarjana Wiyata. Beliau adalah perintis di dalam pendidikan Indonesia. Nah, di samping secara historis memang ditetapkan Hari Pendidikan Nasional, dan pendidikan itu sebenarnya juga menjadi amanah negara ya. Jadi bangsa kita ini dengan adanya Undang-Undang Dasar 45, di mana di dalamnya pemerintah negara Indonesia dibentuk salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, saya kira itu kita sudah mengetahui bersama, dan dulu mungkin teman-teman sering membacakan pada waktu upacara pembukaan UUD 45, atau mungkin malah ada yang hafal skala itu ya. Saya kira di alinea 4 itu jelas sekali bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah ini, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, saya kira sudah jelas amanahnya ya bahwa di situ negara itu bertanggung jawab untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan ya. Tentu saja misi tunggalnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu tertuang di dalam pasal-pasalnya, terutama pasal 31. Ini yang sebelum diamandemen itu saya kira cuma dua aja ya pasalnya ya sebelum diamandemen. Bahwa ayat satunya itu tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Nah, istilahnya dulu pengajaran, bukan pendidikan. Sedangkan ayat duanya, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional. Nah, ini dia. Sistem pengajaran nasional. Istilahnya juga masih pengajaran.
yang diatur dengan undang-undang. Nah, jadi kalau di pasal 31 sebelum amandemen itu hanya cuma dua saja. Namun setelah bergulirnya waktu reformasi, ya reformasi di tahun 98, saya kira itu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan negara juga berubah. UUD 45 itu mengalami perubahan atau disebut dengan istilah amandemen. Nah, pasal 31 yang tadinya itu cuma dua ayat itu menjadi lima ayat. Yang satu hampir mirip ya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, ini istilahnya jadi pendidikan, bukan pengajaran. Mungkin maknanya akan lebih luas lagi ya. Nanti Mas Puji bisa jelentreh ke itu apa perbedaan pengajaran dan pendidikan. Nah, ini yang baru ya dari amandemen itu. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, ini dia. Jadi pendidikan dasar itu sudah dicanangkan dan diwajibkan oleh seluruh warga negara. Jadi tidak ada lagi orang yang nggak berpendidikan dasar. Dan pemerintah wajib membiayainya. Ya, ini amanah Undang-Undang Dasar. Nah, ayat 3 yang sudah hampir mirip dengan ayat 2 tadi, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Itu masih hampir mirip, cuma di sini nomenklaturnya juga menjadi pendidikan. Ayat 4, negara memprioritaskan anggaran pendidikan. Nah ini, sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Jadi APBN kita itu 20% harus dialokasikan untuk pendidikan. Ya, termasuk riset-risetnya Puji di LIPI itu sekarang dulu ya termasuk pendidikan. Ya. Dan juga anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, ini daerah pun juga diberi amanah untuk itu. APBD kita 20% untuk belanja pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan yang kelima ayatnya, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, nah, IMTEK ini, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Nah, ini nanti yang ayat 5 ini Om Puji bisa elaborasi lebih dalam lagi bagaimana pemerintah memajukan IPTEK ini amanah Undang-Undang Dasar loh ini ya, amanah Undang-Undang Dasar. Jadi sehingga ini nggak main-main, harus disukseskan dan harus dilaksanakan. Dan itu perintah Undang-Undang Dasar 45 itu pemerintah harus membuat suatu undang-undang. Nah, ini tahun 2003 sebagai sebuah rangkaian reformasi, sebuah serangkaian reformasi tahun 98 itu baru ada undang-undangnya tentang Sisdiknas itu tahun 2003. Artinya butuh waktu 5 tahun. Nah, reformasi politik yang berlangsung 98 itu tuntutannya juga meliputi ada reformasi pendidikan ya. Ada, saya kira kita mengenal ada 4 isu besar di dalam pendidikan nasional kita, di dalam reformasi pendidikan itu, yang mana itu diwadahi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang sudah diundangkan sampai sekarang. Pertama yaitu isu tentang pendidikan agama selaku basis pendidikan nasional. Jadi pendidikan semuanya ini basisnya adalah pendidikan agama. Tidak bisa lepas dari bagaimana meningkatkan, wujudkan keimanan anak didik. Yang kedua adalah pemerataan kesempatan mengakses pendidikan. Nah, ini juga isu kedua. Bagaimana daerah-daerah tertinggal, daerah-daerah terpencil, desa dan kota terpisah, provinsi, kabupaten, ya itu kita rasakan sekali dulu. Bojo dan Kendal juga beda, apalagi Trisobo. Trisobo sampai Ngeluruk sampai Kendal, gitu. Karena di Merbuh nggak ada SMA waktu itu. Yang ketiga peningkatan mutu dan serta relevansinya, ya itu kita hadapi bersama.
mutu pendidikan itu selalu ditingkatkan, continuous quality improvement, dan yang keempat adalah efisiensi dalam manajemen pendidikan. Nah, ini bagaimana lembaga-lembaga pendidikan itu beroperasi untuk menerapkan prinsip-prinsip efisien. Ya, tentu saja itu sudah lengkap dari segi segi yuridisnya atau dari segi apa nih peraturan perundangan ya, basis basis regulasinya udah komplit lah pokoknya ya. Dan itu turunannya nanti banyak, itu ada undang-undang guru dosen, terus ada ada undang-undang yang lain ya. Dan pelaksanaannya kalau tahun 2003 sampai sekarang itu sudah 22 tahun ya. 22 tahun itu undang-undang maksudnya udah harus mulai di, dilihat kembali ya, dilihat kembali apakah masih ada apa ini persoalan-persoalan atau sudah tidak bisa mewadahi dari perkembangan yang ada gitu ya, sehingga perlu ada apa revisi atau peninjauan kembali. Dan saya merasakan di dalam pelaksanaan pendidikan kita ini tentu saja disparitas atau kesenjangan akses itu luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, dulu di tahun-tahun 2007 sampai tahun 2000 berapa ya, 15 atau 16 itu saya hampir 8 tahun menjadi asesor BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, itu jalan-jalan ke beberapa daerah ya, ke luar pulau gitu, kira-kira gitu. Wah, berat lah ya, jauh sekali. Jauh sekali kondisinya dan ada kalanya juga sulit untuk bisa menyamakan ya. Nah, karena itu di dalam amanah undang-undang itu ditekankan adanya standarisasi nasional pendidikan, dan itu sudah dibuat, ya, sudah dibuat supaya lulusan kita itu punya daya saing, lah, kira-kira gitu ya, daya saing tinggi. Ini karena tuntutan dari pendidikan itu selalu berkembang seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini di bulan pendidikan ini kita angkat topik itu dengan tadi sudah saya sampaikan pengantar, kisi-kisi, isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, karena itu mohon nanti bisa dilanjutkan, bisa dikembangkan ngobrol bebas kita atau omong-omong bebas kita di dalam durasi nanti sampai pukul 9 ya, atau mungkin lebih sedikit nggak apa-apa lah gitu ya. Silahkan teman-teman nanti bisa menyampaikan ide, gagasan, nah itu yang hebat itu, atau mungkin sekedar apa opini ya, atau juga boleh dikatakan pendapat, syukur-syukur menjadi sebuah kritik. Nah, karena ini di sini banyak teman-teman yang sebagai praktisi jadi guru, ya saya juga praktisi jadi dosen apa yang ada di perguruan tinggi. Ini semua adalah juga dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Mas Puji, mencerdaskan kehidupan bangsa juga, meskipun levelnya atau volume pengabdiannya di lingkup penelitian, dan juga itu secara nggak langsung itu juga berkontribusi. Karena di dalam pendidikan tinggi itu juga kita mengenal adanya Tridharma, ya Tridharma perguruan tinggi itu pendidikan pengajaran atau pengajaran tadi yang ditekankan itu belajar mengajar, ada ada dosen, ada mahasiswa, ada peserta didik, ada anak didik itu. Terus ada apa ini? Penelitian. Nah, Tridharma yang kedua, Dharma kedua itu adalah penelitian. Nah, sekarang yang sedang apa? Rame menjadi isu di beberapa akhir-akhir ini adalah hilirisasi. Nah, hilirisasi bagaimana hasil-hasil riset itu tidak hanya terdokumentasi di dalam perpustakaan, tidak hanya sekedar dibaca dan nanti akan menjadi referensi bagi mahasiswa yang ditanyakan dosen untuk nanti apa ujian, tapi membawa dampak dan juga memberikan apa ya kemanfaatan, kemanfaatan. Sebenarnya konsepnya sudah lama ya. Dulu pada waktu kita SMA itu kan ya mengenal ada apa menara air bukan menara gading kan gitu ya, di perguruan tinggi dikritik sebagai menara gading kan gitu, hanya menolorkan tapi tidak ada bisa
memanfaatkan. Nah ini sekarang ya karena ganti ganti rejim, ganti menteri, tentu saja ada ganti kebijakan lah, ya itu sudah biasa. Ini teman-teman guru biasanya, aduh, ganti lagi, gitu kan. Ya karena memang kalau menterinya ganti, kalau sama terus ya gimana? Baru kok ya udah ada ganti lah. Ya. Nah ini di Tridharma yang kedua penelitian. Dan nanti Om Puji bisa itu mengelaborate lebih dalam lagi penelitian-penelitian kita ini kayak apa, bisa ditinjau dari situ. Apakah kimia aplikatif atau tidak, atau penelitian-penelitiannya cenderung penelitian dasar gitu kan? Kalau kita di apa di dunia penelitian di perguruan tinggi sering mengenal penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Memang tidak semuanya, semua penelitian itu bisa diterapkan ya. Karena kita kan mengenal itu kesiapterapan teknologinya ya. Apakah kita nanti bisa di apa riset kita itu nanti hanya dasar aja. Kalau dasar ya dasar aja, rekomendasinya nggak sampai pada terapan, nggak sampai pada model, hanya berkutat pada konsep teori. Ada yang sudah terapan, ada juga yang sudah sampai pengembangan, membentuk prototipe dan sebagainya. Monggo lah nanti itu bisa ditindaklanjuti. Nah, dharma yang ketiga yaitu tentang pengabdian masyarakat. Nah, ini dampaknya diharapkan seperti itu. Dampak pengabdian masyarakat itu bagaimana hasil riset dari apa orang ya, dosen atau boleh katakan gitu, atau panjenengan sebagai peneliti gitu, diharapkan nanti bisa memberikan satu apa ya community service kepada masyarakat ya. Bagaimana eh, masyarakat baik itu masyarakat umum atau masyarakat-masyarakat marginal yang memperoleh apa memperoleh manfaat langsung, nah itu bisa merasakan hasil dari apa yang dipikirkan oleh seorang peneliti. Nah ini saya coba terapkan Om Puji ya, saya sudah ya kita ini kan sudah lama ya. Kalau saya ini sudah dikatakan sebagai dosen senior, umur hampir 60 gitu, senior gitu, rasa-rasa ngajar sudah 30 tahun toh. Bagaimana Tridharma itu betul-betul kita resapi ya. Memang apa ya manfaatnya itu terasa sekali ketika kita melakukan pengabdian masyarakat di kampung atau di desa gitu ya. Atau membimbing anak-anak mahasiswa KKN gitu. Memang betul-betul terasa ya. Bagaimana butuh suatu terapan teknologi ilmu pengetahuan yang aplikatif. Nah ini, oleh karena itu memang benar ya, hilirisasi itu menjadi suatu hal yang mengemuka. Saya kira itu pengantar dari saya tentang Tridharma perguruan tinggi. Mungkin nanti kalau teman-teman di apa di pendidikan dasar ya pendidikan dasar ya. Ini ada Mbak Nengrum ya, mungkin PAUD gitu ya. Pendidikan anak usia dini gimana problemnya ya nanti kita beri waktu dan apa mungkin bisa menyampaikan ide gagasan untuk pendidikan dasar. Kata juga AW, AW ini siapa ya? Oh, Om Adi ya, Adi Wahyono. Mawi ya nanti bisa nyampaikan lah penilaiannya dari perspektif kependudukan, komunikasi atau perspektif sosial gitu ya. Pendidikan kita ini sekarang kayak apa? Apa sering kita mendengar atau dengan istilah kuofadis. Nah, kuofadis pendidikan. Mau dibawa kemana ini pendidikan kita ini? Nggak jelas. Nah, ini yang teori-teori kritis begitu ya. Teori-teori kritis itu melihat bahwa pendidikan itu sekarang mengabdi pada kapitalis ya, kira-kira gitu ya. Ada yang begitu secara ideologis mengabdi pada kepentingan-kepentingan pemodal. Ya, jadi memang ya jadinya apa? Ya jadinya tukang-tukang. Orang yang nanti akan mensuplai untuk kebutuhan-kebutuhan dari kapitalis ya. Itu kritik-kritik orang kiri ya. Itu kalau diteruskan nanti akan lebih dalam lagi. Nah, kalau kita bagi jadi tiga arasnya, dari konsep filsafat mungkin ya, bagaimana pendidikan kita untuk siapa, apakah untuk semua atau hanya untuk kelompok tertentu. Setelah itu nanti setelah lulus itu untuk siapa, mengabdi kepada siapa, untuk masyarakat apa untuk perusahaan industri, itu di tingkat level di tingkat level konsep dan filsafatnya. Di tingkat level metode, nah, mungkin kurikulum-kurikulumnya. Apakah kurikulumnya yang dipakai itu sudah sesuai atau belum dengan kebutuhan kerja, atau bagaimana pendidikan itu ditafsirkan kembali dengan
perspektif yang lain. Ada pendidikan yang membebaskan, pendidikan sebagai penyadaran, pendidikan sebagai bagaimana perbaikan diri, ya, perbaikan hidup seorang untuk bisa lebih baik lagi. Bukan hanya sekedar memenuhi sekrup-sekrup kapitalis. Nah, gitu kan. Itu kan diskusi-diskusi panjang ya, di tingkat metode, di kurikulum dan sebagainya. Nah, di tingkat teknis, nah ini lembaga-lembaga pendidikan misalkan bagaimana dia harus efisien, efektif ya. Sekarang sudah mulai Om Puji ini kalau di perguruan tinggi diterapkan good university governance ya. Jadi tata kelola universitas yang baik ya. Tidak hanya good corporate governance, tapi good university governance juga demikian. Harus dilihat kesehatan dari organisasi. Nah, ini di tengah kita menghadapi apa nih? Menghadapi over capacity atau menghadapi apa? Lulusan yang luar biasa besarnya. Ya, jadi mereka tidak tertampung sementara pekerjaan lapangan pekerjaan tidak berbanding lurus dengan lulusan yang ada. Nah, ini luar biasa ini dampaknya. Ya, saya kira itu kisahnya luas sekali. Monggo mau dimasukin dari sisi yang mana? Sisi kanan, sisi kiri, sisi belakang, sisi depan, sisi atas, sisi bawah. Monggo aja, ini sangat luas sekali arenanya atau boleh dikatakan ruang untuk publik untuk bisa berdiskusi, untuk menyampaikan pendapat ini sangat luas sekali. Ayo, Mas Puji, silakan. Terima kasih nih Badul ya atas waktunya. Saya termasuk yang setia, kalau enggak kalau dulu selalu ngobrol saya itu. Jadi sebenarnya tadi sudah dijelaskan secara detail ya sama Bu. Tapi karena saya juga berkecimpung di dunia riset hampir 30 tahun lebih saya berkecimpung di riset dan development. Jadi beberapa hal yang harus digarisbawahi ini adalah kita itu sekarang kalau dari sisi tingkatan kesiapan teknologi ya Bang Bu. Ini tuh masih kita rata-rata di riset dasar, Itu dasar ya. dari riset dasar. Jadi hanya satu, kalau levelnya level 9 tuh kalau nggak salah. Jadi kita rata-rata itu hanya pada bicara di level 3, maksimal di level 4. Ini ditunjukkan beberapa contoh jabatan-jabatan seperti fungsional, peneliti, dan sebagainya itu rata-rata dia hanya menghasilkan jurnal. Hmm. Nah, kelakannya itu beberapa perguruan tinggi atau mungkin termasuk lembaga riset termasuk tempat sekarang BRIN itu yang dinilai pertama kali adalah berapa jurnal yang dihasilkan. Nah, indeks Scopusnya apakah Q1, Q2, Q3 atau Q4 itu memang harus atau jurnalnya dalam Sinta. Nah, termasuk juga maaf ini beberapa pendidikan S2, S3 itu rata-rata dia tidak dilihat dari hasil karya yang mungkin bisa bermanfaat atau mungkin bisa dihilirisasi. Dia hanya terindeks saya lulus misalkan. Jurnal berapa jurnal yang saya lulus. Ya ini yang mau nggak mau memang harus diakui ya. Untuk ke sana dan kita masih taraf-taraf level di situ. Nah, untuk sekarang yang digaung-gaungkan pemerintah hilirisasi itu memang perlu effort kerja yang lebih bantu. Karena untuk mencapai ke sana itu memang perlu perjuangan berat, sangat berat. Sebagai contoh, untuk kasus misalkan dari TRL, penelitian dasar 3, kemudian masuk ke hilirisasi, itu jalannya panjang. Hmm. Jadi tidak mudah memang. Jadi misalkan sebagai contoh, penelitian dasar, misalkan teknik pembuatan apa kecap atau BCD, itu untuk sampai ke sana itu langkah selanjutnya adalah orang yang bilang bench scale. Bench scale. Jadi ya skala meja. Misalkan saya kalau misalkan bikin apa penelitian berlin air pakai daun kelor atau biji kelor, kita memang untuk skala lab bisa bagus. Tetapi kita begitu naik skala misalkan meja, mungkin 1 liter, maaf satu atau mungkin 10 liter itu kondisinya akan berbeda. Hmm. Itu akan berbeda, dosis berbeda, pemakaian bahan kimia juga berbeda. Gitu. Jadi rata-rata mereka itu
di dalam penelitian dasar tidak pernah belajar namanya interaksi antar variabel. Dia selalu variabelnya itu dibikin apa asumsi A tetap, nah, baru B, C, D-nya itu yang berubah. Hmm. Tetapi dalam kenyataan selanjutnya kalau kita di aplikasi ke lapangan, semua variabel itu selalu berhubungan. Berhubungan ya. Maka ada interaksi antar variabel. Nah, makanya ada beberapa istilah teman-teman itu pakai experimental design. Orang-orang mungkin pakai ANOVA dan sebagainya. Ketika nanti dalam proses dari untuk naik bengkel sudah beda lagi. Ini pernah kami lakukan dengan teman-teman UGM dari Fakultas Kehutanan. Jadi ketika kami nyoba di lab skala kecil sih oke. Hmm. Misalkan contoh, kita terakhir itu untuk pengembangan biodiesel rantai bercabang, itu dihasilkan kalau nggak salah dari pohon kepong atau ragu alas. Nah, kepoh itu biasanya memang kebanyakan di kuburan, di kuburan. Hmm. Contoh misalkan kita saat ngepres, misalnya keluar minyak, itu ketika di skala lab, press langsung bisa, Bang. Contoh-contoh kasus nih. Nah, ketika kemudian kita naik dalam skala 10 kilo, ternyata nggak bisa, ini dia, nggak keluar bisa minyak untuk skala 10 kilo. Nah, kemudian ada rekayasa lagi, atau tambahkan mau nggak mau dia harus pakai steaming. Atau direbus, godok lah, atau di apa, godok steaming dengan tekanan tertentu, baru dia keluar minyaknya. Nah, dari situ kita bisa, kemudian dari situ kita bikinlah muncul bench scale. Itu. Ya, dari bench scale kita naik, setelah naik berhasil, naik sedikit itu. Jadi proses antara pilot sama apa ya, sama jadi tengah-tengah lah. Jadi skala batch. Batch itu skala ya, batch ya. Batch itu apa ya? Batch itu misalnya kita mau ngepres dari 10 liter misalkan untuk menghasilkan 10 liter minyak, pres-presan, kita naik ke 100 liter, Pak. Oh. Dari 10 ke 100 liter kita masih oke ya. Nah, kemudian dari 100 satu rumah itu mulai terjadi kendala. Banyak variabel proses yang berpengaruh. Nah, ini dari sini kemudian kita naik lagi skala, misalkan skala pilot. Pilot, pilot ini kita sudah naik ini, Bang. Misalkan eh, sudah bicara meter kubik atau tonase ya. Hmm. 2 ton, 3 ton gitu prosesnya. Itu akan berbeda lagi. Nah, setelah ini oke, kita uji coba lagi, itu baru kita akan pilot plan scale. Pilot plan scale itu menentukan segalanya, apakah ini bisa dilanjutkan secara tadi hilirisasi tadi. Hilirisasi tadi. Nah, itu baru kita putuskan dari situ, Bang. Oke. Jadi memang tidak orang bilang, oh, hilirisasi itu akan sulit. Nah, itu memang kelemahan kita ada di situ. Hampir semua yang kami temui ya, lembaga-lembaga itu memang titik lemahnya di sini. Nah, fase di sini penelitian dasar ke fase yang pilot kemudian akhirnya kita komersial itu kita sebut lembah kematian. Nah, itu banyak dari misalkan dari 1000 jurnal atau 1000 itu paling hanya satu yang bisa dipakai, hanya satu bisa dipakai. Itu. Nah, dari sini memang kategorisasi mudah dilakukan, baru apa keluar itunya apa yang bisa kita pakai. Nah, untuk mendapatkan di sini, maka kalau kita di dalam orang engineering itu maka ada sebutan disensor, disensor. Jadi kalau kita membuat biodiesel, itu aku mau pakai disensor mana, perusahaan mana yang bisa pakai. Hmm. Disensor itu fungsinya adalah menjamin bahwa hilirisasi atau proses produksi itu secara real bisa dilakukan. Kita ini memang titik lemahnya di situ. Maka itu diperlukan inovasi, Ya, inovasi. inovasi-inovasi yang memang ke ya untuk ke sana dan sekarang ini memang kita untuk didorong ke sana, tetapi memang beberapa infrastruktur itu memang apa ya belum belum siap, saya pikir belum siap. Oke. Gitu. Dan kita itu Om Puji, tahan cenderung sebentar. untuk beli tadi. Tahan sebentar ini Bu Evi, apa Zoom-nya kok nggak bisa continue ya kita ya? Masa?
Mau kok ano Nah itu peringatan tinggal 5 menit lagi atau tinggal 7 menit? Waduh, aku sebentar aku tanya ke itu ke Kominfo. Nah, coba ya, sambil nunggu ini detik-detik terakhir ini, tak lihat tadi kok 5 menit, saya nggak tahu nih 5 menit bener atau enggak, mungkin bisa diisi apa, lanjutkan Mas Puji, nanti begitu hilang berarti ya sudah habis ini anunya apa, rekamannya atau acaranya ini, sambil mungkin nanti bisa nggak sebelum habis bisa diselamatkan linknya ini. Ayo, Mas Puji, hilirisasi kurang sidik mau. ya itu makanya kita itu akan melakukan hilirisasi itu makanya akan susah dicapai ya bantu. Maka ada pola strategi lain yang pernah kita lakukan yang adalah reverse engineering betul. Hmm. Reverse engineering itu kita lakukan misalkan terakhir kita lakukan dengan teknologi untuk reaktor gamma yang kita sebut gamma merah putih itu kita beli lisensi, beli lisensor. Hmm. Nah, beli lisensor, kemudian kita konstruksi kan, kita jalankan. Nah, setelah itu ya kayak akhirnya apa? Kita niru strategi Cina. Beli amati tiru. ATM, amati, tiru, ATM. modifikasi. Nah, dan modifikasi itu Nah, kita lakukan dan itu berhasil bang. Dan itu jalan konstruksi itu jalan. Sampai detik ini nih radiator itu masih jalan dan kita udah dapat duit dari situ. Dapat oh, duit dari situ. Kita pernah jalankan, cuma habis itu sejak kami bergabung jadi BRIN, jadi program itu mandek karena ya seperti tadi katakan Bantul tadi, beda pimpinan, beda polisi, Pak. Itu itu udah biasa kami, udah biasa. Jadi ya kami tidak kaget. Ketika pimpinan A punya visi dengan kami ya jalan. Ketika nanti ganti pimpinan dengan tidak ini ya beda. Karena kami itu orang engineering kan fungsional kami itu kan rekayasa, Pak. Lebih banyak engineering memang. Nah, begitu bosnya itu ganti orang peneliti penelitian dasar, semua suruh bikin penelitian dasar. Jadi itu kayak saya nggak nyambung gitu. Yang oh, satu di mana sisi di apa ya di 789, sisi lain kami harus flashback ke 123. Itu memang kami kesulitan. Jadi oke, kalau jadi kira-kira itu Bang tuh. Tapi ya. kalau untuk pembahasan apa pengajaran pendidikan itu memang saya tidak begitu anu ya, tidak begitu eh, menguasai karena selama saya bekerja itu ya saya berkutat di engineering. Jadi ya makanya untuk melakukan inovasi atau hilirisasi memang itu tidak mudah. Makanya transfer teknologi itu sebenarnya tidak ada. Teknologi Hmm. itu ya kalau bisa dicuri, dibeli, diamati, dibedah, dikembangkan. Gitu ya. Nggak ada yang Iya, sifatnya ini loh, mitra-mitra, terus nanti ada alih tidak teknologi, ada. baik nggak ada. Pengalaman kami itu tidak menyatakan demikian. Oh, Karena apa? Untuk mendapatkan itu, satu perlu perjuangan besar sekian tahun. Kok Anda enak apa enak ya. tiba-tiba ini ya effort kami gimana makanya untuk pembelian Tinggal. lisensor untuk triliunan seperti di pabrik kimia saya bikin pabrik kimia A produksi misalkan plastik atau harus itu apa saya beli lisensor kenapa itu karena yang bertanggung jawab sampai proses produksi itu jadi nah kita memang lemahnya di itu kita tuh lemah nah itu memang perlu sinergis antar lembaga penelitian Oh. itu yang mungkin Sekarang gini Bantul nih, mungkin iklim iklim riset di negara kita, di Indonesia kita ini cukup cukup bagus nggak, kondusif nggak? Misalkan gini, dari segi biaya atau budget yang dikeluarkan dengan kesiapterapan itu dan dipakai, nah ini dia, dipakai untuk apa? Pelaksanaan apa ya kebijakan itu sejauh mana adopsinya itu berbasiskan teknologi itu? Nah, kalau untuk sama saya bilang tadi, untuk mencapai siap siap dipakai, Hmm, itu itu memang perjalanannya panjang, panjang ya. perjalanannya panjang. Nah, kecuali beberapa teknologi yang ya, tetapi untuk menyangkut teknologi yang tinggi itu memang perlu waktu yang panjang. Nah, tetapi sekarang kayaknya ini mudah-mudahan pemerintah sekarang itu sudah mulai berubah karena ada beberapa riset rem invitasi itu sudah pengujian prototipe, kemudian di Kementerian Pendidikan Tinggi yaitu ada si Bima itu kalau nggak salah, dia sudah Oh, mulai pengujian secara prototipe itu sudah mulai dibiayai. prototype ya. Tapi saya tidak tahu persis
biaya karena kami sudah mengajukan, tapi ada beberapa lewat UGM, kemudian lewat Undip, beberapa universitas lain. Gitu. Oke, terima kasih Om Puji Saya atas. kira itu Bantul, mungkin Oke, teman-teman lain bisa ya ini khusus menambahkan. khusus untuk penelitian ya kali ini ya, bukan pengajaran ya, karena Om Ya, Puji kalau ini tidak ada penelitian karena background sesuai pengajaran. permintaan Bantul jadi itu Tridharma perguruan tinggi. Kalau pengajaran saya tidak punya pengalaman untuk mengajar dan mendidik seperti teman guru-guru itu saya tidak punya. Jadi memang saya nanti takutnya saya ngomong salah, komplain. Oke, terima kasih sekali Bu Evi. Ini tinggal 1 menit lagi. Apanya ini Zoom-nya? Mungkin bisa dikomentari. Mbak Neng, mungkin ada sedikit sebelum habis Zoom-nya. Oh, ya. Terus Mbak Evi aja. Oh, tinggal 1 menit Lah, ya. aku baru masuk eh. Aku baru masuk eh. Nah, ya ini nanti secara otomatis akan terpotong sendiri. Karena ini sudah hitung mundurnya, countdown-nya sudah ada. Nanti mungkin lanjutannya di... Belum direspon ya karo anu, belum Oh, direspon belum. karo anak Kominfo ya. Ya sudah nggak apa-apa, nanti lain waktu aja diperbarui linknya. Nah setelah itu nanti bisa kita lanjutkan kembali. Karena ini kan durasinya mungkin tadi